Kembali di Landstalk masih membahas mengenai peran zakat bagi umat, masih bersama Ketua Basnas Bambang Sudibyo. Namun sebelum ke Pak Bambang, kita terima satu telepon dulu Pak. Oke. Ini ada satu penelpon, Pak Andre dari Rawamangun. Selamat siang Pak Andre. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Bambang Sudibyo. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Ya Pak, mau nanya, ini saya mau nanya best practice-nya zakat itu apakah kayak di zaman dulu itu Baitul Mal satu. Kalau sekarang kita lihat ada dompet, ada las ya, lasnya itu ada dompet duafa, ada macam-macam gitu. Apa nggak di pool di satu di Basnas gitu kan? Basnas kan punya pemerintah, di pool di satu. Jadi saya nggak ngerti itu, saya pernah nanya, saya nanya langsung ke dompet duafa, itu nggak tumpang tindih. Jadi dia punya data nggak yang mustahik. Jadi yang fakir miskinnya itu, apakah mungkin terjadi redundant? Jadi yang satu udah dikasih dari misalnya karena dompet duafa, lalu satu lagi dari las yang lain gitu, dari jadi misalnya satu mustahik bisa menerima dari dua lembaga gitu ya Pak? Iya, karena ya itu ada datanya nggak? Saya nanya ke dompet duafa, mereka bilang mereka nggak punya, nggak punya datanya. Apa mereka itu mustahik itu sudah pernah menerima zakat atau belum? Mereka ada yang bilang nggak punya gitu. Saya nggak tahu tapi di database-nya bagaimana. Jadi saya mau nanya best practice-nya itu apa Baitul Mal kayak zaman Rasulullah hanya satu, yang pengumpul zakat itu hanya satu, yaitu Baitul Mal atau Basnas, sekarang di Basnas. Nah itu yang satu pertanyaan, best practice-nya gimana? Apakah seperti sekarang ada banyak dompet duafa dan lain-lainnya? Nah yang kedua pertanyaannya, penyalurannya itu kan hanya 7 golongan itu. Ada 8 ya? 8, sorry, ada 8 golongan itu. Ada 8 golongan itu, kalau ngeliat kondisi Indonesia gitu, kayak misalnya ke infrastruktur itu termasuk seperti itu. Gitu. Baik Pak Andre, terima kasih banyak Pak sudah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik ya, bisa mewakili kemudian masyarakat yang masih kebingungan bagaimana cara menyalurkan zakat, apakah kemudian tidak sebaiknya dipulkan saja seperti itu? Ya, jadi begini ya, zakat itu diatur oleh undang-undang, ya, jadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 14 tahun 2014. Memang negara memberikan kewenangan kepada Basnas ya yang punya negara dan kepada LAS, lembaga amil zakat. Ini orang bisa membayar zakat baik kepada yang punya pemerintah maupun LAS. Dua-duanya boleh gitu. Dan tentu dilakukan koordinasi misalnya untuk pengentasan kemiskinan. Kami sudah melakukan rakor ya, Rakornas Basnas dengan Basnas provinsi dan juga Basnas dengan LAS ini. Kami berbagi-bagi tugas. Untuk pengentasan kemiskinan ini kami berikan ya 40% itu tugas itu kami serahkan kepada LAS. Ya. 60% kepada Basnas, pusat, provinsi dan kabupaten kota. Begitu. Kita bagi-bagi tugas. Nah, bagi tugasnya ini kan sebetulnya itu yang dipertanyakan sama Pak Andre, Pak. Ya. Nah, apakah kan bagi-bagi tugas ini termasuk memberikan kepada asnaf yang 8 itu, kelompok yang 8 itu. Apakah ini ada kalau satu orang yang 8 itu ada yang tidak mungkin dilakukan oleh misalnya kayak LAS ataupun oleh misalnya saja. Sekarang kan nggak ada lagi budak gitu ya. Tapi dalam realitasnya ada orang yang hidup mendekati kayak alam perbudakan gitu. Biasanya itu misalnya TKI di luar negeri yang kesulitan tertentu ya. Ini untuk mengatasi permasalahan ini kan harus kerjasama dengan negara lain dan sebagainya. Biasanya yang punya kemampuan seperti itu Basnas pusat, kalau Basnas kabupaten kota kan nggak mungkin. Gitu ya. Maka ya kita pusat yang menghandle seperti misalnya terakhir kita melakukan bantuan untuk migran care ya di Hong Kong misalnya. Itu Basnas yang melakukan itu. Jadi seperti itu. Meskipun kalau yang swasta mau yang misalnya LAS yang swasta mau melakukan itu pun juga ya silahkan kalau memang punya kompetensi. Ya Pak Bambang, tadi juga salah satu yang menjadi pertanyaan dari Pak Andre ini adalah mengenai datanya. Apakah kemudian masing-masing LAS dan juga Basnas memiliki data masing-masing atau ini nanti datanya dikoordinasikan? Sehingga tidak ada kemudian penerima yang menerima dua zakat dari dua lembaga, misalnya dari Basnas ataupun dari LAS. Kita koordinasikan. Makanya rapat koordinasi itu penting dan sejak zaman kepengurusan saya itu memang kemudian kita
melakukan berbagai koordinasi itu. Apakah ada sosialisasi juga Pak Bambang kepada publik untuk mengatakan bahwa Basnas selain lembaga zakat dari pemerintah ada juga misalnya tadi lembaga amil zakat yang ada 250 swasta tapi diakui oleh pemerintah dan nantinya dipertanggungjawabkannya juga kepada presiden seperti itu. Iya, betul itu. Yang mempertanggungjawabkan kan Basnas, Basnas pusat gitu ya. Semuanya datanya terkumpul ya kan di Basnas pusat. Kemudian Basnas melapor kepada presiden. Undang-undang memang memperbolehkan adanya badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Tapi pertanyaan tadi Pak Andre menarik Pak, apakah tidak mesti dibikin best practice-nya? Undang-undang oke begitu, tapi best practice-nya apakah tidak bikin satu lembaga saja gitu? Ya ini kan settingnya itu kan kita negara demokrasi satu ya. Karena demokrasi ada pengakuan kepada inisiatif swasta. Kemudian ada otonomi daerah. Ya kan, maka ada provinsi yang otonom, kemudian kabupaten kota yang otonom kan, kemudian disesuaikan dengan itu. Ya, memang segala sesuatu menjadi kompleks, menjadi sulit di alam demokrasi ini sekarang kita ini. Tapi yang pasti tidak akan ada tumpang tindih kan Pak seperti itu? Saya kira tumpang tindih itu akan ada, cuman selalu kita minimalisir. Ya sekarang pemerintah saja kan juga begitu kan, tumpang tindih misalnya. APBN dengan APBD ya kan, itu kan terjadi tumpang tindih juga ya kan. Nah itu, Pak, kalau kita bicara soal hukum zakat ini adalah wajib ya bagi mereka yang ini yang memiliki ya kalau fitrah berarti dengan makanan pokok misalnya. Nah kalau zakat mal itu perhitungannya gimana sebetulnya Pak? Ya ini untuk mal itu kan ada dua, zakat astar dan zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan itu yang sering disebut dengan zakat profesi itu. Itu kalau memang sudah melampaui asnaf ya, jadi kalau pendapatan kotor maksudnya 1 tahunnya itu nisab ya. Pendapatan kotor 1 tahunnya itu sudah melampaui, untuk terakhir itu hitungan kita ya, itu 5.240.000 per tahun. Ya, per bulannya. Per bulan. Kalau di karena bulan penghasilan kan, ya. Itu per bulannya sudah di atas itu, maka sudah wajib zakat itu. Ya. Lah kalau zakat mal biasa bukan zakat penghasilan itu kan kalau sudah mengendap selama 1 tahun di atas nisab itu dikenai zakat. Untuk zakat mal nisabnya berapa Pak? Berapa itu 90 gram emas. Ya Nah, kan? artinya kalau misalkan profesi itu gimana Pak? Kalau kayak kita nih modelnya Rara, saya, ini kan karyawan swasta nih. Iya. Nah, apakah ini kita dikenakan 2 zakat itu, zakat penghasilan dan juga zakat mal, atau bagaimana sebetulnya? Ya, zakat mal yang bukan zakat penghasilan, ya kena itu, ya kan. Dan Itu kan harta yang mengendap selama 1 tahun. Seperti tabungan. Iya, itu. Dan sebenarnya tidak harus kemudian menunaikannya pada bulan puasa itu. Ya kalau semua orang menunaikan zakat pada bulan puasa, mustahil kan kebutuhannya tidak hanya di bulan puasa. Sebelum bulan puasa bagaimana? Ya kan? Maka sebaiknya zakat itu, terutama zakat penghasilan, segera ditunaikan. Segera ditunaikan. Ini terkait di bulan puasa dan juga Lebaran kan ada yang namanya tunjangan hari raya. Itu kan penghasilan yang didapat hanya dari 1 tahun sekali seperti itu. Itu masuknya kepada zakat penghasilan atau masuk zakat penghasilan? Ya kan. Dengan nisab yang sama dengan zakat penghasilan. Iya itu. Pak. Nah, ini soal zakat. Ada badan-badan amil zakat, ada lembaga amil zakat, tapi ada juga yang menyalurkannya secara sendiri-sendiri. Nah, dari tahun-tahun yang lalu, kalau kita melihat itu, apalagi yang hartanya banyak, zakatnya banyak, itu kan antriannya luar biasa panjang, Pak. Dan cenderung berakibat negatif terhadap mereka yang sedang mengantri. Bahkan juga ada yang pernah meninggal. Nah, ini bukankah harusnya dikelola dengan baik lah seperti itu dari BAS maupun dari LAS untuk mengkampanyekan ini. Ya itu makanya kan Basnas pusat ini tahun ini mencoba menciptakan suatu tradisi baru ya, di mana zakat itu bukan kita memanggil itu kemudian mereka antrian berdesak-desakan gitu saling ijazah sampai ada yang meninggal gitu, tapi kita antarkan kepada mustahik, kita pakai Gojek misalnya. Oh iya, ada kita nanti bukannya lebih mahal di ongkos nanti buat bayar Gojeknya dan lain sebagainya Pak? Itu ya nggak
ya memang ada biayanya kayak gitu kan, tapi kan itu lebih aman gitu ya. Tapi apakah itu juga masuk bagian dari program edukasi publik, bagaimana kemudian cara menyalurkan zakat yang bisa berdampak lebih optimal seperti itu? Iya, memang harus selalu dicari itu, dan best practice itu harus selalu diciptakan gitu ya, supaya seperti itu. Misalnya saja Basnas Sukabumi ya, itu menciptakan best practice apa? Meskipun apa dia mengajari para mustahik ini ya, mustahik itu diajari untuk berinfak. Oh. Rp1.000 gitu. Tapi hasilnya apa? Dari apa itu sumbangan para mustahik itu Basnas Sukabumi bisa membangun kantor Basnas Sukabumi itu. Itu malah yang membiayai mustahik. Mustahik. Justru yang seharusnya berhak menerima zakat. Mereka menerima zakat. Di samping menerima zakat, mereka juga diajari untuk Infak. jadi membangun itu ya. Jadi kan zakat itu sebetulnya kan yang kepada fakir miskin itu kan ada yang bersifat konsumtif ya, diberikan untuk kemudian itu dikonsumsi memang mereka supaya mereka tidak kelaparan. Tapi juga ada yang bersifat pemberdayaan. Produktif. Kalau ada mustahik yang memang mempunyai kemampuan berusaha, ya, mempunyai bakat untuk berusaha gitu, dan memiliki minat yang kuat untuk berusaha, kita beri bantuan permodalan gitu ya. Dan kita berikan bimbingan ya, pendampingan ya, bidang kewirausahaan dan manajemen ya, dan kemudian mereka dengan bantuan itu akhirnya mereka perlahan-lahan bertahap mereka kemudian menjadi muzaki kayak gitu. Pak Bambang, ini kalau kita melihat potensi zakat tadi yang mencapai 250 triliun, dan saat ini yang terdata itu baru sekitar 1,3%-nya saja, meskipun yang tidak terdata mungkin banyak. Nah, harapannya kan gini sebetulnya Pak Bambang, zakat-zakat ini bagi mereka yang membayarkan, memang kadang-kadang pokoknya dia sudah bayar, sudah selesai. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin mengharapkan bahwa ini memang betul-betul disalurkan dan dia tahu disalurkannya kemana. Nah, mungkin nggak karena informasi-informasi yang kurang seperti itu, yang membuat masyarakat pada akhirnya lebih baik dia menyalurkan secara langsung, dia tahu siapa yang menerima. Ada nggak penelitian soal itu sebetulnya Pak Bambang? Atau pernah terpikirkan? Sebetulnya kan apa, kita menerbitkan ada majalah zakat bulanan gitu, yang merupakan laporan ya dari amil zakat kepada muzaki gitu ya, dan juga ada informasi itu yang bisa diakses secara online gitu. Nah, cuma banyak masyarakat yang belum tahu kayak gitu itu. Ya kebanyakan kalau masyarakat ngelihatnya kalau nggak berita online, film-film online mungkin kebanyakannya, kalau melihat informasi online tentang zakat mungkin jarang juga. Nah, ini berkaitan dengan online, dengan perkembangan teknologi, ada juga yang namanya zakat online seperti itu Pak Bambang. Kita akan membahas mengenai zakat online ini, tapi di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera kembali sesaat.